mendapatkan kesempatan untuk berkumpul, untuk ikut masuk ke acara live webinar series 3 dengan temanya Tracheostomy Make It Easy. Untuk siang hari ini kita memiliki 4 pembicara yang masing-masing akan menyampaikan kasus-kasus yang sudah mereka tangani selama ini di ICU. Untuk tracheostomi di sini tanda kutipnya mungkin ke arah percutaneous ya Bapak Ibu dokter sekalian. Untuk nanti pembicara pertama akan sharing case, mungkin akan didahului oleh Dr. Irfan Setiawan, SPAN KIC MKes. Beliau merupakan seorang intensivis Rumah Sakit Premier Bintaro Tangerang Selatan. Kemudian ada pembicara yang kedua, Dr. Septian Adi Permana, SPAN MKes. Beliau akan sharing case complication in PDT and how things work. Jadi komplikasi untuk tindakan-tindakan PDT yang dilakukan, kemudian bagaimana sih cara bekerja tim PDT tersebut untuk mengatasi, meminimalkan terjadinya komplikasi. Kemudian untuk sharing case yang ketiga akan dibawakan oleh Dr. Prawito Nur Hidayat, MKed AN, SPAN. Beliau adalah seorang anestesiologis RSUD Deli Serdang, Sumatera Utara. Sharing case yang ketiga ini akan menampilkan percutaneous dilational tracheostomy in neurological problem untuk masalah-masalah untuk pasien-pasien dengan permasalahan neurologis. Kemudian yang terakhir, pembicara keempat, Dr. Muhammad Ari Pandiwira, MKed AN, SPAN, fresh graduate anesthesiologist dari Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Dr. Andi akan membawakan sharing case tentang dekanulasi after percutaneous dilational tracheostomy in ICU. Jadi tentang dekanulasi pasca PDT di ICU. Untuk masing-masing pembicara nanti akan berbicara sekitar 20 menit durasinya. Nanti setelah semua pembicara menyampaikan case-nya, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin itu, dan yang terakhir, tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada IGSME dan Smith Medical atas kerjasamanya sehingga acara ini bisa berlangsung. Untuk mempersingkat waktu, tampaknya saya akan mempersilakan ke Dr. Irfan Setiawan, SPAN KIC, untuk mulai sharing tentang kasus-kasus yang ditanganinya selama ini untuk PDT pada pasien-pasien COVID. Silakan Dr. Irfan. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada rekan sekalian. Di saat yang mungkin santai ini, hari Sabtu ini, saya akan coba untuk mempresentasikan satu kasus tentang percutaneous dilatation tracheostomy pada pasien dengan penderita COVID-19. Terus terang apa yang kita kerjakan di rumah sakit kami memang bukan merupakan suatu pekerjaan yang rutin kita lakukan, karena seperti yang kita ketahui bahwa pasien yang tracheostomy memang bukan merupakan pasien yang termasuk sering atau mempunyai insiden yang cukup banyak gitu ya. Tapi setidaknya ini ada satu case yang bisa kita tampilkan dari yang kami kerjakan di rumah sakit kami untuk bisa kita diskusikan. Jadi tracheostomy itu memang biasanya kita lakukan pada penggunaan ETT yang cukup panjang, yang prolong ventilator, di mana tracheostomy dia bisa membantu adanya weaning ventilator, kemudian membantu mempermudah dengan oral hygiene-nya karena tidak ada selang di dalam mulut, kemudian mempermudah sekresi mukus
karena memang jarak antara letak dari mukusnya itu dekat, posisinya sudah berada di lubang dari tracheostomi. Dan memang pada kondisi yang dengan timing early tracheostomy, memang tracheostomy ini bisa mencegah kejadian ventilator associated pneumonia. Akan tetapi seperti kita ketahui bahwa pasien yang terintubasi, pasien COVID-19 yang terintubasi pun memang mempunyai prognosis yang buruk. Ya, di institusi kami memang kami tidak mendapatkan angka yang begitu banyak tentang pengalaman ini, tapi sekitar 50% pasien yang terintubasi memang tidak survive gitu. Jadi dengan mortalitas yang cukup tinggi seperti ini dan prognosis buruk pada saat sudah terintubasi, maka pemikiran untuk dilakukan tracheostomi pun kita harus berpikir beberapa kali gitu, mengingat kondisi dari pasien ini pada saat kita kerjakan juga mempunyai risiko, belum lagi risiko dari transmisi akibat aerosol generating procedure yang kita kerjakan. Mungkin ini kasus yang akan saya tampilkan, yaitu kasus di mana pria umur 51 tahun yang dibawa ke rumah sakit karena sesak. Jadi pasien ini sudah pingsan dari rumah, tidak sadar, ditemukan di lantai, pingsan, sesak, dan dibawa ke rumah sakit oleh adiknya, di mana pasien ini sempat 4 hari sebelumnya mengalami batuk dan demam. Dilakukan resusitasi, CPR di UGD, dilakukan intubasi, dan nyambung ke ventilasi mekanik. Hasil dari PCR swab-nya positif. Ya, memang ini jadi berita buruk mungkin untuk keluarganya juga, karena ternyata dengan positif ini dia menyebarkan akhirnya ke seluruh keluarganya, dan pasien tersebut dirawat di isolasi ICU COVID. Pasien dirawat di ICU isolasi ini dengan ventilasi, mode-nya masih pressure control, kemudian dilakukan sedasi, di knockdown, diberikan opioid, diberikan sedasi yang cukup dalam, obat-obatan antivirus dan antibiotik pun diberikan, serta beberapa supportive terapi yang lainnya seperti steroid, antikoagulan, vitamin, PPI, furosemid, vasopresor diberikan juga, karena kebetulan memang pasien ini mengalami shock juga, jadi ada vasopresor yang diberikan. Cukup lama untuk bisa mendapatkan kesan stabil pada pasien ini, sehingga pada hari ke-7 perawatan barulah pasien ini bisa dilakukan weaning ventilator. Ya, dilakukan dengan mode pressure support. Hari ke-8, hari ke-9 dilakukan weaning, dilakukan SBT beberapa kali, tetapi akhirnya gagal. Akhirnya pada hari ke-11 dijadwalkan untuk dilakukan tracheostomi. Untuk tracheostomi sendiri memang terus terang ini termasuk hal yang agak baru untuk prosedur, dan termasuk dari masalah ya berbagai penunjang di rumah sakit kami gitu. Jadi memang mau nggak mau persiapannya memang jadinya lebih dalam tanda kutip rumit ya. Jadi kami melakukan checklist sebelum dilakukan prosedur ini, identifikasi pasien sesuai dengan IPSG, surat persetujuan juga harus dilakukan, ya. Termasuk memang kita juga tidak bisa kontak dengan keluarga untuk mendapatkan surat persetujuan ini. Kemudian kita jadwalkan 6 jam sebelumnya nutrisi enteral kita stop dulu. Kemudian kita menghentikan obat antikoagulan. Kebetulan pasien ini mendapatkan obat antikoagulan heparin. Jadi 6 jam sebelum prosedur kita stop heparin tersebut, dan kemudian kita cek profil hemostasisnya. Kemudian monitoring yang kami kerjakan yaitu kapnograf kita lakukan untuk bisa memastikan adanya ventilasi di jalan nafas tersebut, untuk bisa memastikan tidak terjadi false root pada pengerjaan tracheostomi. Oke. Itu yang dilakukan di keluar ruang isolasi. Jadi pada saat sebelum dilakukan prosedur, persiapan-persiapan yang dilakukan untuk pasien, memang kita
berikan total intravenous anesthesia malah. Jadi saya berserta dengan asisten saya pun sama seorang spesialis anestesi juga, melakukan total intravenous anesthesia, pemberian analgetik, opioid, pemberian propofol, dan pemberian pelumpuh otot yang diberikan. Kemudian di switch, awalnya dari pressure support jadi control ventilation mode dengan fraksi oksigen 100%. Kemudian posisi pasien juga dibikin reverse Trendelenburg, di mana kepala lebih tinggi. Kemudian dilakukan hiperekstensi kepala dan ganjal bahu untuk bisa mendapatkan expose dari trakea ya. Serta persiapan alat yang dilakukan oleh asisten. Sayangnya memang kami tidak melakukan video pada case ini, karena terus terang ini orang kelima kami, ini pun sebetulnya yang melakukan foto ini pun juga dasarnya dia yang menjadi runner gitu untuk yang keluar. Kami membatasi personil di dalam ruang isolasi ini, yaitu hanya operator, itu saya, asisten operator, itu dokter spesialis anestesi, Dr. Ismail. Kemudian asisten untuk airway, itu adalah perawat anestesi yang dilatih untuk bisa mengoperasikan ventilator juga, serta instrumen scrub nurse yang dari kamar operasi. APD yang dilakukan, yang dikenakan adalah APD level 3, sesuai dengan yang universal precaution dari WHO, dan sterilisasinya pun kita lakukan dengan kita pasang draping juga pada seluruh bagian tubuh gitu. Jadi whole body kita draping dengan kain steril. Prosedur ini mungkin kalau prosedur saya tidak akan mengutarakan prosedur step by step karena sebetulnya tidak terlalu banyak perbedaan dengan prosedur PDT yang ada, dan saya yakin YouTube pun bisa sangat-sangat membantu untuk bisa melihat bagaimana caranya melakukan PDT ya. Cuman dari share ini mungkin ada beberapa prosedur yang besarnya menjadi perhatian kami di sini, yaitu pada saat sebelum dilakukan prosedur dan sampai dengan selesai, itu kita pastikan tidak ada trigger nafas pada ventilator. Jadi kita bisa pastikan ini dengan pemberian pelumpuh otot sehingga tidak ada trigger nafas. Kemudian ventilator kita siapkan untuk pada mode yang standby. Jadi disease dari ventilator kita tidak melakukan, ventilator tidak memberikan support ataupun ventilasi yang mandatori kepada pasien. Jadi tidak ada flow di breathing circuit ini. Nah, standby ini dilakukan pada saat si asisten airway melakukan inflate atau deflate dari cuff dari ETT, karena ETT sendiri, ujung dari ETT kan dia berada di dalam trakea gitu, dekat karina. Jadi pada suatu titik sebelum kita lakukan puncture, ETT tersebut harus kita tarik dulu kan, dan kita lakukan deflate. Pada saat inflate dan deflate ini, ventilator kita bikin mode standby dulu. Jadi tidak ada flow di breathing circuit. Kemudian pada saat pengerjaan, setelah masuk introducer, masuk wire, kemudian pada saat masuk dilator, kita dilator, sebelum dilator tersebut dicabut, kemudian setelah pada saat memasukkan kanul tracheostomi dan di inflate cuff, dan kemudian tracheostomi dan breathing circuit itu tersambung, itu juga sama. Ventilator mode-nya itu pada kondisi yang standby. Jadi ada waktu yang cukup agak lama dari situ pada saat sebelum dilator dicabut sampai dengan breathing circuit itu terpasang, itu mungkin waktunya bisa hampir 1 menit kami kerjakan seperti itu, sehingga kita harus yakinkan pada saat sebelum dicabut si pasien ini kondisi saturasinya baik dan hemodinamiknya cukup baik, karena pasien pada saat itu tanpa nafas pada kondisi apnu dan
kita lakukan ventilatornya pun standby, tidak ada breathing, tidak ada flow aliran udara. Mungkin itu yang jadi menjadi sedikit perhatian kami pada saat melakukan pemasangan tracheostomi percutaneous dilatasi ya. Nah, kemudian setelah selesai itu hari 11 kita kerjakan PDT. Nah, proses dari weaning ventilator pun ternyata memang lama, baru hari ke-19 itu bisa dilakukan spontaneous breathing trial dengan tipis ya 10 liter per menit. Dan baru hari keempat, 4 hari kemudian baru bisa pindah ke ruangan biasa. Ya, kebetulan memang hasil swabnya sudah negatif. Dan setelah 29 hari pasien itu pulang. Jadi memang seperti kita ketahui bahwa pasien-pasien COVID memang biasanya mempunyai lama perawatan yang cukup lama ya. Jadi kita memang berhadapan dengan kondisi yang cukup harus sabar, harus bisa dealing gitu dengan waktu gitu, bahwa ini bakalan lama, ini tidak bisa secepat yang biasa kita kerjakan. Jadi ya seperti kita lihat, kita baru bisa lepas dari ventilator hari ke-19 itu kan hampir 3 minggu, itu cukup lama jika dibandingkan dengan pasien dengan ARDS biasa misalkan. Adapun kalau misalkan kita kerjakan tracheostomi ini bisa juga kita kerjakan dengan surgical. Akan tetapi memang ada beberapa kondisi di mana PDT atau percutaneous dilatation tracheostomi ini mempunyai keuntungan potensial dibandingkan dengan surgical, yaitu tadi dapat dilakukan di ICU tanpa ditransfer ke kamar operasi dibandingkan dengan surgical. Mungkin beberapa operator juga ada yang masih nyaman melakukan surgical tracheostomy di ICU gitu tanpa dipindahkan ke kamar operasi. Tapi tidak sedikit juga operator yang memang menginginkan lebih baik di kamar operasi. Karena misalkan dengan masalah perdarahan atau dan lain-lain itu memang lebih prefer dari operator itu sendiri. Akan tetapi pada pasien-pasien COVID-19 ini kan bermasalah dengan isolasi. Ketika kita pindahkan pasien, ditransferkan keluar dari ruang isolasi, kita harus banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Gimana caranya supaya tidak mentransmisikan kuman itu keluar, bagaimana caranya supaya bisa clear area, dan teman-temannya. Maka dari itu memang ini agak menguntungkan sebetulnya PDT pada pasien COVID ini. Selain itu juga dari penelitian memang disebutkan durasi operasi lebih pendek. Kemudian masalah intra dan pasca operasi juga katanya memang disebutkan lebih sedikit. Sedikit dalam artian mungkin tidak bermasalah terutama dengan masalah bleeding ya gitu. Dibandingkan dengan surgical yang memang melakukan sayatan yang begitu banyak, dan misalnya ada beberapa kondisi di mana misalkan untuk membuka membran dari trachea ini, dia juga kadang-kadang masih ada bleeding yang terjadi gitu. Selain itu karena memang lubangnya lebih kecil, mungkin ya hasil kosmetiknya bisa jadi lebih bagus. Selain itu juga ya bisa menurunkan kejadian infeksi luka operasi karena sayatannya lebih kecil. Akan tetapi kita memang harus mempunyai perhatian khusus jika kita akan melakukan PDT pada pasien COVID-19 ini. Yang pertama mungkin yang kita perhatikan adalah timing. Biasanya kita perhatikan biasanya pada pengerjaan tracheostomi atau PDT pada khususnya, biasanya kita lebih suka yang early, pada sekitar sampai dengan 4 hari pada saat ventilator terpasang, kita langsung pasang tracheostomi. Akan tetapi untuk pada pasien COVID-19 ini timingnya bisa jadi lebih lama. Karena biasanya pada hari keempat, hari kelima, atau bahkan lebih dari seminggu kemudian, kadang-kadang ventilasi dan oksigenasinya itu masih belum bagus. PIP-nya masih tinggi, masih FiO2 atau fraksi oksigennya pun masih tinggi gitu. Jadi masih sangat-sangat berisiko jika kita kerjakan tracheostomi pada kondisi yang early atau baru 3 atau 4 hari itu.
Selain itu juga pada pasien COVID-19 juga memang mendapatkan obat antikoagulan sebagai standar. Baik itu obat antikoagulan dalam bentuk profilaksis dosisnya ataupun memang pada dosis yang terapeutik. Akan tetapi permasalahan itu memang menjadi masalah jika kita kerjakan tracheostomi. Oleh karena itu kita harus berpikir lebih teliti lagi untuk masalah antikoagulan ini. Dan saya pikir dengan PDT ini, dengan adanya risiko perdarahan yang lebih kecil, karena memang sayatannya juga tidak begitu besar, dan itu akan menjadi keuntungan PDT ini jika dikerjakan pada pasien COVID-19. Evakuasi tadi sudah kita bahas bahwa proses dari kita mentransfer ke kamar operasi, misalkan itu akan membuat masalah sendiri. Dan ini perhatian khusus ini pada pasien COVID-19 adalah reduce kontak. Jadi kontak ini kita harus kurangi, jangan sampai terlalu banyak kita kontak dengan pasien, baik dokter, perawat, ataupun tenaga kesehatan lainnya, jangan terlalu sering untuk reduce kontak. Jadi untuk apapun sebetulnya ini tidak hanya untuk tindakan PDT, tapi tindakan yang lainnya pun kita harus berpikir seperti ini juga. Bahwa kita lakukan persiapan sebelum masuk ruang isolasi itu harus benar-benar matang. Jadi kita siapkan dulu di luar, mungkin memang tidak perlu membuka semua alat steril itu di luar ruang isolasi. Tetapi kita persiapkan dulu di luar, jangan sampai kita keluar masuk dari ruang isolasi ini, kita siapkan dulu, baru kita bawa masuk, baru kita buka si alat-alat steril tersebut. Kemudian ya itu tadi, kita harus batasi jumlah personil. Makin sedikit jumlah personil sebetulnya makin bagus. Tetapi untuk PDT memang biasanya kita kerjakan dengan 4 personil ya. Jadi operator, asisten untuk RW, dan dari scrub nurse-nya juga. Tapi mungkin 3 orang barangkali kalau memang begitu ahli si asistennya mungkin bisa juga kita kerjakan dengan 3 orang. Ya, apapun itu kalau bisa tetap dibatasi. Terus kita juga harus perhatikan juga beberapa alat medis yang memang reusable. Untuk PDT ini kami tidak melakukan scanning dulu dengan USG gitu, karena USG yang ada dia masuk ke dalam ruang isolasi dan akan terpapar juga dengan kuman tersebut. Jadi kita harus berpikir untuk bagaimana caranya mendesinfektan alat tersebut, dan kita juga harus berpikir bagaimana caranya mengcover supaya tidak terjadi terpapar oleh kuman maupun kita jaga kesterilannya pada saat tindakan. Hal ini juga berlaku untuk bronkoskopi karena ada beberapa teknik yang memang dikerjakan untuk dilakukan dengan bronkoskopi, baik itu intra lumen dari ETT maupun ada juga yang memang melakukan agak out of the box ya, melakukan bronkoskopi di samping atau di luar dari ETT, tapi masuk ke dalam vocal cord, melewati vocal cord. Itu juga dilakukan untuk memastikan si introducer itu masuk ke dalam trakea. Tetapi ini kita tidak kerjakan juga karena itu tadi, alat-alat yang reusable itu akan mudah terpapar sehingga kita juga harus berpikir beberapa kali. 5 menit lagi, Dr. Irfan. Oh ya, terima kasih dok. Adapun yang lebih penting lagi adalah untuk masalah aerosol generating procedure. Jadi kita harus lakukan precaution itu. Tadi yang saya bilang bahwa adanya kita lakukan precaution ini pada kita kerjakan inflate atau deflate dari ETT cuff-nya, kita kerjakan ventilator mekaniknya on standby, jadi tidak ada flow sehingga kita tidak berpikir akan ada aerosol yang keluar. Kita berikan pelumpuh otot, kita pastikan pasien ini benar-benar sedasi dalam atau bahkan teranestesi untuk mencegah refleks-refleks yang tidak kita inginkan, misalkan refleks batuk misalkan. Itu juga penting karena kalau sekali batuk ya sudah lah. Itu semua aerosolize gitu, semua udara. Dan kita pastikan close circuit suction. Jadi kesimpulannya adalah PDT ini dapat dilakukan pada pasien COVID-19 dengan prolong ventilator. Dan sepertinya memang PDT ini mempunyai beberapa keuntungan dibandingkan dengan surgical tracheostomy. Prosedur yang harus dilakukan, yang itu harus dilakukan dengan protokol universal precaution. Adapun tata laksana dibutuhkan strategi
strategi kapan kita masuk, kapan kita melakukan persiapan, kapan kita mulai melakukan, apa yang kita lakukan sesuai dengan tim yang ada, serta optimalisasi sumber daya. Jadi karena memang kita juga harus batasi beberapa alat-alat yang ada yang masuk supaya tidak banyak terpapar alat tersebut, dan kemudian kita juga harus perhatikan juga apa yang memang bisa kita gunakan untuk bisa memastikan gitu tindakan kita itu begitu aman dan efektif, dan memodifikasi ya gitu sebagai keistimewaan pada pasien COVID-19 ini. Jadi seperti itu, Dok. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Dr. Irfan atas paparan PDT yang cukup tricky, karena kasus-kasus COVID ini mengharuskan kita harus sedikit berputar otak. Ya mungkin tindakannya hampir sama, tetapi ya tadi kondisinya agak sedikit berbeda. Kemudian untuk sharing case berikutnya kita akan mulai beralih ke Dr. Septian Adi Permana. Dr. Septian Adi Permana akan membawakan komplikasi dalam PDT dan bagaimana tim akan bekerja. Untuk mempersingkat waktu, silakan Dr. Septian langsung mempresentasikan kasusnya saja. Ya, silakan Dok. Oke, terima kasih Dr. Dani. Kita mau sedikit sharing. Terima kasih juga sama buat IDS Med yang sudah memberi kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan pengalaman sih, sharing kasus aja. Ini kasusnya cukup menarik karena penyakitnya cukup langka, yaitu Sjögren syndrome primer, yang dia datang dengan tetraparese, yang dalam perawatan hampir 1 bulan di ICU, 24 hari tepatnya. Itu di dalam perjalanannya dia mengalami pneumonia bakterialis, sempat sepsis juga, dan ada komplikasi pada pemasangan PDT berupa pneumotoraks dan juga emfisema subkutis. Sebelumnya kita membahas dulu komorbid untuk terjadinya resiko komplikasi daripada PDT itu sendiri, yaitu pasien dengan Sjögren syndrome, di mana pasien Sjögren syndrome ini adalah suatu kelainan genetik yang sering menyebabkan terjadinya pneumotoraks. Jadi bahkan ada yang bisa terjadi recurrent seperti itu. Dan kasusnya cukup banyak kejadian untuk yang baik itu kolaps airway maupun sampai ke titik ke pneumotoraks itu sendiri. Kemudian tentang PDT sendiri atau tracheostomy, ada jurnal tentang an overview of complication associated with open and percutaneous tracheostomy procedure, didapatkan oleh Delany tahun 2016. Didapatkan baik itu percutaneous maupun open, ternyata angka kejadian resiko terjadinya emfisema subkutis hampir sama. P-value-nya lebih dari 0,05, artinya tidak berbeda secara signifikan baik itu percutaneous sama ataupun surgical. Dan juga resiko terjadinya pneumotoraks juga sama. Ini dari N-nya 666 didapatkan 5, surgical 257 dapatkan 1, sedangkan yang satunya dapatkan 4 dan juga perbandingannya 2. Emfisema subkutan pasca PDT paling sering terjadi akibat cedera dinding trachea, dan juga false root ke paratracheal atau dislokasi kanula juga dapat menyebabkan pneumotoraks dan emfisema subkutan. Dalam hal ini terlalu nutup ketika kita memberikan PEG pada kanul tracheostominya itu juga menyebabkan si udara ketika kita kasih tekanan positif yang cukup tinggi bisa masuk ke sela-selanya ternyata juga. Ini pasien usia 23 tahun, dia datang ke Rumah Sakit Dr. Muardi dengan gagal nafas dan suspek GBS karena pasien ini mengalami tetraparese. Kemudian kita suspek awalnya GBS.
Kemudian pasien setelah ditransfer dilakukan intubasi, tidak ada kelemahan anggota gerak dengan kesadaran awalnya masih full, kemudian kita lakukan ventilasi mekanik, pemberian ventilasi mekanik. Kemudian kita tata laksana karena DD pertama adalah GBS, maka kita lakukan plasmafaresis di hari keempat kalau nggak salah. Ini plasmafaresis pertama didapatkan hasilnya ternyata tidak berubah dari yang kekuatannya 421 124 masih tetap 421 124 dari yang follow up sebelumnya tidak berubah dengan plasmafaresis yang pertama. Ini kemudian tetap kita lakukan di hari ke-9 itu tanggal 9 September itu kita lakukan plasmafaresis kedua, didapatkan hasilnya juga tidak berubah dan didapatkan hasil kultur sputum Stenotrophomonas maltophilia, dan di tanggal 11 dapatkan kultur darah Staphylococcus epidermidis. Diberikan antibiotik sesuai kultur keduanya. Tanggal 14 masih sama 421 124, kekuatannya masih sama, dan di sini kita mulai berpikir apakah bukan karena GBS, biasanya karena GBS kita memberikan 1 kali plasmafaresis saja hasilnya cukup perbaikan gitu. Kemudian kita berpikir untuk apakah ada kelainan lain yaitu berupa Sjögren syndrome. Kemudian kita cek antibodinya dan ternyata memang positif. Ini pemeriksaan penunjang tanggal 14 bulan 9, cukup bagus hasilnya, tidak tampak kelainan. Kemudian tanggal 17 karena sudah cukup lama, sejak tanggal 24 Agustus kita rawat, tanggal 17 September kita lakukan planning untuk melakukan PDT. Karena pasiennya memang setelah pneumonia bakterialisnya mulai teratasi, nafasnya mulai agak cukup adekuat. Kemudian kita lakukan tanggal 17 plan pemasangan PDT dengan obat-obatan standar, midazolam, fentanyl, atropurium, propofol, dan lidocaine. Kemudian jam 10 dilakukan pemasangan tracheostomy tube dengan teknik PDT. ETT di level 14, ketika dilepas tampak ETT cuff-nya itu robek. Jadi pas ketika puncture itu terkena di balonnya. Terus kemudian dia sudah kemudian kita pasang PDT. Kemudian dia saturasinya turun. Jadi setelah PDT pasang, kita pasang ventilator, dia saturasi turun bertahap. Tidal volume tidak naik. Ya, kemungkinan karena false load, kemudian jadilah krepitasi yang cukup luas di leher sekitar TT. Kemudian pasien itu TT-nya kita lepas, kita oksigenasi via cup, kemudian kita reintubasi karena balonnya tadi bocor ya. Balonnya bocor. Kemudian kita reintubasi lagi dengan ETT nomor 7. Setelah stabil diganti dengan ventilator AC, assist control, kemudian saturasi naik ke 100%. Sambil dalam perjalanannya sekitar 1 jam itu untuk berjalannya, kemudian dilakukan pemasangan ulang PDT. Kemudian setelah pemasangan PDT ini karena memang yang sebenarnya awalnya itu rasanya untuk yang pertamanya itu masuk, cuman mungkin ketika kita masukkan si PDT itu agak false root di situ sehingga bolongnya masih ada. Ini krepitasinya tampak semakin meluas di sekitar TT sampai ke leher, sampai ke wajah sebelah kanan, sebelah kiri maaf. Kemudian kita pasang TT yang berikutnya, dada tampak terangkat sesuai dengan pemberian nafas ventilator, tidal volume 350, saluran nafas positif, saturasi naik dari yang tadi yang 100 terus sempat turun lagi pas proses pemasangan itu, turun ke 70, kemudian naik ke 80%. 80% tapi kok nggak mau naik, mentok-mentok di 85%, padahal fraksi oksigen 100%. Kita udah agak curiga. Kemudian kita lakukan fototoraks
kita lakukan fototruk, gravitasinya cukup meluas, ini cukup meluas sampai ke mata ya, mata sebelah kiri, kemudian di pipi ini sampai sini, kita lihat di sini bulging, cukup gravitasi cukup banyak. Volume tidal sih dapat, tapi ya untuk saturasi nggak mau naik. Kemudian dilakukan fototorak sit on bed, ternyata didapatkan pneumotorak bilateral. Dengan adanya emfisema yang dari sini bisa dilihat cukup luas emfisemanya. Dari coli bilateral kiri kanan sampai supraklavikula ini yang dari fototrap sebenarnya kalau mau ke atasin juga sampai ke wajah. Dengan trakeostomi terpasang di C7 toraks 1. Kemudian jam 12 karena sudah muncul hasilnya fototoraknya. Kemudian kita konsulkan untuk ke BTKV untuk pemasangan WSD bilateral sambil kita pasang dulu needle torakosintesis. Kemudian jam 13 sudah terpasang WSD di bilateral. WSD bilateral sudah terpasang, kemudian saturasi per H naik. Jadi memang setelah terpasang satu sisi aja mulai naik, saturasi udah mulai naik, mulai 90-an, 92. Terus ketika yang kedua sudah pasang, memang cukup cepat sekali. Kemudian segera kita ubah settingannya ke spontan. Jadi spontan dengan TA supportnya 50, ternyata dengan fraksi oksigen masih 100, kita PIP-nya rendah, dengan PA support rendah, volume tidal ternyata cukup dengan settingan seperti ini, karena ini pasien sebenarnya memang bisa untuk di winning sebenarnya. Cuman karena on venti sudah cukup lama, takutnya otot-otot terjadi polineuropati, hingga kita lakukan PDT tadi. Saturasi naik sampai 100%, RR-nya awalnya masih 30, tapi perlahan-lahan tampak cukup bagus. GCS-nya juga udah mulai naik. Tadi kan kita sedasi memang dari awal. Ini jam 20 sudah mulai resolve, dari emfisem-nya berkurang sekali. Kita sama-sama bisa lihat. Emfisem-nya berkurang, bengkaknya yang tadi sini penuh, sekarang berkurang. Ini emfisemnya tidak dilakukan terapi. Jadi ini bisa lihat ya, ini penuh, ini bengkak seperti ini. Di jam 8-nya sudah mulai tipis. Di sininya juga so far so good, udah lumayan cukup berkurang. Di sebelah kiri pun juga, di sebelah kanan masih ada sedikit. Bisa dilihat saturasinya 100, nadinya mulai turun ke 101, RR yang tadi 30 awalnya sudah enak di 15 sampai 19. Dengan ventilator kita PA support masih kita kasih 50%, dengan fraksi oksigen yang awalnya kita start 100 di jam 20 itu sudah kita turunkan ke 35% dengan saturasi 100%. Kemudian dilakukan pemasangan WSD bilateral nih, pasca pemasangan ngembang semua, penuh, gambaran suara dasar vesikularnya pun penuh, gambaran vesikularnya juga merata di semua lobus. Sudah tidak ada gambaran pneumotorak bilateral, emfisema dan lainnya masih ada, walaupun kita bisa lihat perbandingannya ya, tinggal sedikit. Tadi yang penuh, awalnya penuh, tinggal tipis. Ya, awalnya kita sama-sama lihat yang di sini. Nah, ini emfisema subkutisnya seluas ini. Di hari berikutnya ini kita foto di hari berikutnya. Sudah berkurang jauh. Kemudian kita follow up lanjut tanggal 17 sampai tanggal 19 sudah masih on venti, spontan, bagus, stabil. Kemudian ini DPH 23 tanggal 19 nih sudah mulai ditepis, kita tepis tanggal 19 ini DPH 23 mulai kita tepis, ventilator bisa kita lepas, kita tepis, kemudian DPH 24 stabil pengawasan, pindah ke HCU.
dan pasien alhamdulillah sih stabil. Sudah selesai. Mungkin itu yang sedikit yang kami bisa sampaikan dari pengalaman kami dengan pasien dengan Sjögren syndrome yang notabene tanpa ada PDT pun resiko untuk terjadinya pneumotoraks sudah cukup ada gitu ya. Tambah lagi dengan pemasangan PDT dan kebetulan di PDT yang pertama ada trouble yaitu false root, komplikasi. Dan yang saya garis bawahin bahwa tim itu sangat penting. Kita bisa lihat dari kejadian di jam 11 kita mulai kepikiran gitu ya. Pikiran jangan-jangan ada apa-apa gitu. Kita lakukan fototorak, sit on bed, kita udah sama-sama radiologi, hasilnya langsung bisa cepat jadinya bisa cepat. Jam 12 sudah bisa kita lihat, ini gambarannya WSD pneumotorak nih bilateral jam 12 langsung BTKV kita konsulin dan jam 13 sudah terpasang. Ini pentingnya tim menurut saya memang karena kebetulan di rumah sakit kami rumah sakit pendidikan jadi memang tim medisnya memang selalu siap sedia ya dalam kondisi kayak gini. Cuman di rumah sakit lain pun saya yakin juga penting dalam membentuk tim PDT ini karena kita nggak bisa berdiri sendiri, jadi sangat penting kita membentuk tim baik itu dari TS yang lain ya, teman sejawat yang lain, baik itu dokter spesialis yang lain maupun dari nurse seperti yang tadi Dr. Irfan sampaikan bahwa nurse itu juga sangat berperan di dalam perawatan PDT maupun kalau ya ini judulnya komplikasi kita dengan sejawat lain harus sangat bisa dibina gitu ya untuk membentuk tim. Itu aja mungkin Dr. Dani sedikit presentasi dari kami tentang komplikasi daripada PDT berupa pneumotorak. Dan itu bisa bilateral, nggak cuma satu sisi dalam bayangan kami dulu pneumotorak kalau PDT kemungkinan cuma satu sisi doang gitu, kalaupun kena dan itu kan jauh gitu. Cuman memang pasien ini ada komorbidnya berupa Sjögren syndrome yang memang dia bisa terjadi bilateral sih. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada peran juga dalam pelaksanaan PDT-nya. Demikian, terima kasih Dr. Dani. Waktu dan tempat saya kembalikan. Ya, terima kasih Dr. Septian. Kasusnya lumayan degduk juga nih. Tapi kasus sangat bagus. Alhamdulillah endingnya juga baik ya dok ya. Berkat memang monitoring kerjasama antara anestesi, kemudian sejawat lain, kemudian dengan nurse juga. Ini tidak mungkin atau tidak memungkinkan juga atau ada kemungkinan juga kita yang akan melakukan tindakan PDT kemudian hari juga akan mengalami hal yang demikian ya dok ya. Sebetulnya masih ada cukup waktu kira-kira 2 menit sebelum kita ke pembicara berikutnya. Saya ada titipan. Jadi nanti untuk para peserta webinar series ini ternyata ada kuis di akhir acara. Jadi si kuis ini bagi para pemenang akan mendapatkan masing-masing PDT kit, tapi untuk 2 pemenang saja. Nanti setelah sesi berakhir, mungkin nanti ada kuisnya, kemudian nanti akan dipilih 2 pemenang. Kira-kira demikian. Kemudian untuk selanjutnya kita akan beranjak ke sharing case yang ketiga, akan dibawakan oleh Dr. Prawito Nur Hidayat, MKAN SPAN. Dr. Prawito akan mempresentasikan kasus-kasus PDT atau kasus PDT pada pasien-pasien dengan permasalahan neurologis. Untuk kesempatannya, silakan Dr. Prawito untuk mempersiapkan slide-nya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Dani atas kesempatannya dan juga terima kasih kepada IDS-Med yang telah memfasilitasi dalam webinar kali ini. Nah, di kesempatan ini saya akan mencoba membawakan kasus ya yang sering kita jumpai sehari-hari di lingkungan ICU, yaitu pasien-pasien neurologi, di mana pasien-pasien ini akan kita lakukan tindakan percutaneous dilatasi tracheostomy. Jadi sekedar mengulang, adapun indikasi daripada tracheostomy itu ya seperti prolong intubasi, ya terus pasien-pasien dengan ventilator yang akan menjalani weaning ventilator, terus pasien-pasien memerlukan tindakan pulmonary hygiene atau bronchotoilet, ya perlu tindakan untuk tracheostomy, ataupun pasien-pasien dengan upper airway obstruction, ya terus pasien dengan sulit intubasi dan juga pasien-pasien dengan yang memerlukan proteksi jalan nafas, ya seperti pasien-pasien neurologi ataupun pasien-pasien traumatic brain injury. Adapun komplikasinya ya ada yang immediate, early ataupun late, mulai dari perdarahan, untuk yang immediate-nya terus aspirasi, emboli udara, ya kan, terus tadi juga ada dengan pneumotoraks, pneumonia, terus tahap lanjut berupa tracheal stenosis, ya kan, tracheomalese, ataupun kemungkinan disfagia pada pasien ini. Adapun faktor risiko untuk terjadi komplikasi yaitu bisa karena adanya nutrisi yang buruk, ya nutrisi yang buruk, pasien-pasien yang merokok, pasien-pasien alkoholisme, diabetes, pasien-pasien obesitas, pasien dengan penyakit kronis, pasien dengan penyakit penyerta terutama infeksi saluran nafas bagian atas, dan juga pasien yang bayi dan juga dewasa di atas umur 75 tahun. Nah, kapan tracheostomy dilakukan? Sebaiknya dilakukan. Jadi berdasarkan dari yang saya baca dari Critical Care Medicine dari Pak Rilo itu ada early dan late. Ya, di situ dikatakan early itu 3 sampai 21 hari setelah terintubasi ataupun pasien datang ke instalasi rumah sakit, ataupun late itu sekitar 7 sampai 28 hari. Di mana untuk yang early ini dikaitkan dengan banyak kelebihan dibandingkan dengan yang late, ya, dengan kelangsungan hidup membaik pada 1 bulan, meningkatkan hasil klinis juga dalam jangka pendek, ya kan, dan juga tracheostomy juga tidak mengubah hasil apapun terhadap pasien ini dalam setahun, ya. Berikutnya pada pasien-pasien neurologis sebaiknya kapan dilakukan tindakan tracheostomy ini, ya, percutaneous dilatasi tracheostomy ataupun tracheostomia. Jadi semua pasien-pasien neurologis yang memerlukan manajemen airway itu membebaskan jalan nafas, ya, dan juga kemungkinan pasien-pasien memerlukan tindakan pulmonary toilet, ya, ataupun bronchotoilet. Jadi kita bagi atas tiga jenis klasifikasinya, yaitu pasien dengan kemungkinan neurologis yang dapat membaik dengan cepat, ya, seperti misalnya overdosis obat, ya, jika memerlukan tindakan manajemen airway, jika memang tidak ada komplikasi paru, maka pasien akan diekstubasi setelah klinis membaik. Ataupun jika terjadi komplikasi paru, misalnya pneumonia, RDS, ya kan, pada pasien-pasien ini, maka pertimbangan untuk pemasangan PDT juga dapat dipertimbangkan. Berikutnya, pasien-pasien dengan keadaan neurologis yang kemungkinan tidak dapat membaik, ya, jadi kemungkinan sulit untuk dia pulih. Contoh misalnya pasien-pasien stroke, ya, severe stroke yang berat, atau amyotrophic lateral sclerosis, itu tindakan tracheostomy atau early tracheostomy mungkin ada tempatnya pada pasien-pasien ini. Ya, di samping kita perlu terhadap persetujuan pasien ataupun keluarga pasien untuk dilakukan tindakan. Dan tindakan tracheostomy ini sebaiknya dilakukan pada saat pasien dalam kondisi yang stabil, ya. Jadi bukan dalam kondisi hipoksia, bukan dalam kondisi potensi, bukan dalam kondisi yang mungkin nyeri, ya kan, kurang cairan ataupun perlu pencairan. Sebaiknya dalam kondisi yang stabil, itu yang paling baik. Berikutnya, ya apakah klasifikasi berikutnya itu pasien-pasien yang neurologi yang bisa belum pasti apakah dia baik atau tidak, ya. Jadi misalnya pasien-pasien miastenia gravis, kemungkinan untuk
sembuh itu ada ya, misalnya ya, atau Guillain-Barré syndrome. Jadi kita tunggu beberapa hari atau beberapa minggu atau 1 minggu mungkin ya, 1 minggu. Jika ada perbaikan maka kita pikirkan untuk unit ventilator dan ekstubasi. Tapi jika tidak ada perbaikan maka kita pertimbangkan untuk dilakukan tindakan percutaneous dilatasi tracheostomy. Nah, di sini ada jurnal saya ambil, Ciara Daroba dan kawan-kawan, ya kan, mereka melakukan penelitian terhadap early tracheostomy ya pada pasien-pasien traumatic brain injury. Jadi dikatakan mereka yaitu dengan early tracheostomy ini didapatkan hubungan yang baik, artinya dihubungkan dengan hasil neurologis yang baik terhadap pasien-pasien yang menjalani early tracheostomy dan juga terhadap penurunan daripada length of stay di ICU. Dan juga dari Eastern Neurosurgery, artikel saya ambil 2020, juga menyatakan bahwa early tracheostomy juga memberikan keuntungan yang signifikan terhadap pasien-pasien di ICU, ya, dan juga termasuk daripada length of stay di ICU juga menurun ya, dan juga penggunaan mechanical ventilator dan juga pemakaian penggunaan tracheostomy. Nah, di sini dari Universitas Hospital Heidelberg Jerman, dari Departemen dari Neurologinya, mereka mengeluarkan ya suatu penilaian klinis yang sangat membantu, ya kan, kapan kita sebaiknya kita lakukan kapan kita lakukan tracheostomy terhadap pasien-pasien neurologi, yaitu pasien-pasien yang severe stroke, yaitu yang memerlukan penanganan jalan nafas. Jadi ada 3 kategori di sini yang dilakukan penilaian ya, dengan fungsi neurologinya, tempat daripada lesinya, dan juga dari ekstracerebral. Itu jika pasien dengan disfagia itu poinnya 4 ya, dengan ada observasi aspirasi itu poinnya 3, GCS di bawah 10 itu poinnya 3. Terus kalau jika dengan tempatnya itu di brainstem itu 4, jika tempatnya itu di cerebral itu 3, jika dijumpai ischemic infarct lebih dari 2/3 daripada middle arteri cerebral daerah middle arteri cerebral itu lebih dari 2/3, itu poinnya 4. ICH volume ICH itu lebih dari 25 cc, itu poinnya 4 ya. Terus adanya diffuse lesi itu poinnya 3, hidrosefalus itu poinnya 4. Dari ekstracerebral jika dilakukan tindakan pembedahan itu poinnya 2. Jika ada penyakit penyerta dari paru itu poinnya 3 dengan PF rasio di bawah 150 itu poinnya 2. Jika Apache score lebih dari 20 yaitu angka mortalitasnya lebih dari 35,5% itu poinnya 4 ya, dengan lung injury score lebih dari 1 itu poinnya 2, dan juga sepsis itu poinnya 3. Jadi jika dijumpain gejala-gejala ini ataupun keadaan-keadaan seperti ini pada pasien, kita bisa hitung poin-poinnya, dan jika skornya lebih dari 8 maka dan juga dibantu dengan pengalaman daripada neurointensivis ataupun anestesiolog terhadap pasien, maka diindikasikan untuk dilakukan tindakan percutaneous dilatasi tracheostomy terhadap pasien ini. Jadi saya kira ini sangat membantu kita dalam menentukan kira-kira pasien ini perlu dilakukan tracheostomy apa tidak. Berikutnya case report. Jadi kami mendapati pasien umur 43 tahun dengan berat 80 kg, ya, tinggi 160 cm, rujukan dari rumah sakit luar kota Medan, ya, dengan 2 hari rawatan di rumah sakit luar dengan diagnosa penurunan kesadaran, dan dengan keluhan kesadaran dengan dari CT scan dijumpai ICH basal ganglia. Masuk ke rumah sakit umum Deli Serdang Lubuk Pakam dengan keadaan umum penurunan kesadaran dan dijumpai juga kejang dengan riwayat penyakit terdahulu dengan hipertensi. Dari RW-nya napasannya clear, suara pernapasannya vesikuler, ronki dijumpai, napasnya 18 kali per menit,
saturasi 99% dengan non-rebreathing mass 10 liter per menit dengan tensi 220 per 110, nadi 100 kali per menit. Dengan GCS masuk itu 7, I2 motorik 4, verbal 1. Pupilan isokor 4 mm, 4 mm, refleks cahaya positif tapi menurun. Lalu dilakukan tindakan manajemen airway di GD dengan intubasi ETT, lalu dirawat di ICU dengan menggunakan ventilator. Di ICU kita lakukan kontrol ventilator ya, dengan modus volume kontrol ventilator dengan tidur volume 450, RRM 15, tipnya 5, IE-nya 12, FiO2-nya 40-50% dengan trigger 2 liter per menit. Lalu kita hitung set skornya yaitu stroke yang tadi saya kemukakan sebelumnya. Set itu adalah stroke early tracheostomy. Jadi penilaian pasien-pasien stroke untuk dilakukan tindakan early tracheostomy itu 10. Lalu tanggal 4 September saya lakukan tindakan PDT. Pasien masuk tanggal 2. Jadi lebih kurang 2-3 hari kita lakukan tindakan PDT terhadap pasien ini. Ini merupakan gambaran CT scan-nya, dijumpai ICH, intrakranial hemorrhagic di basal ganglia. Ini sewaktu melakukan tindakan, alhamdulillah lancar, tidak ada kendala, kesan berhasil ya dengan tim. Terapinya bed rest, head up 30 derajat, aerosol 20 liter per menit makro, IPFD aminofluid 1 flash per 24 jam, ceftriaxone 1 gram per 12 jam, kita berikan manitol 125 cc per 6 jam, furosemid 1 ampul per 12 jam, fentanyl 300 mikrogram dalam 50 cc NaCl 0,9%, 3 cc per jam dengan sering pump. Keterolat 30 mg per 8 jam, ranitidin 50 mg per 8 jam. Kita gunakan juga propofol 20 mg per jam, atrakurin 40 mg per jam sering pump pada pasien ini. Berikutnya dari tanggal dari tanggal 2 sampai tanggal 4 itu pasien dilakukan kontrol ventilator ya dengan GCS-nya dalam pengaruh obat. Tekanan darah kita jaga 160 per 90, ya ritmi 150 sampai 160 dengan nadinya 80 sampai 90. Kita jaga saturasi targetnya 94 sampai 96%. Temperatur kita jaga normal temperatur. Kesan dari AKDA mengalami perbaikan dari asidosis metabolik, kesan mengalami perbaikan menjadi normal. Setelah dilakukan tindakan PDT pada tanggal 4, kita lakukan weaning ventilator keesokan harinya. Ya, modusnya itu dengan pressure SMP, kita mulai dari 12 SMP 12, terus kita kurangi evaluasi tiap harinya 8 SMP 8, 10 8 sampai 10. 3 hari setelah tindakan PDT, kita lakukan coba tetap weaning ventilator dengan modus spontan. Alhamdulillah pasiennya mengalami perbaikan dengan GCS-nya awalnya 2, I-nya 2, motorik 4, verbal tracheostomy naik menjadi I3, motorik 4, verbal tracheostomy, dan juga dia sanggup dengan spontan 40%, saturasi 94%, tensi 150/85 mm Hg, nadi 90 kali per menit, temperatur normal. Baru keesokan harinya kita coba TEPIS dengan 20-40%. Alhamdulillah pasien juga mengalami kesannya stabil, tetap sama, GCS-nya I3, motorik 4, verbal tracheostomy dengan tensi 150/95. Keesokannya kita rawat pasien ini di ruangan dengan perawatan tracheostomy di ruangan. Kesimpulannya, penilaian pasien yang tepat untuk dilakukan tindakan early tracheostomy pada pasien-pasien neurologis dapat memberikan outcome yang lebih baik dan dapat mengurangi lama rawatan di ICU.
Penggunaan penilaian stroke early tracheostomy dan pengalaman neurointensivis dapat membantu dalam menentukan kapan sebaiknya tindakan early tracheostomy terhadap pasien-pasien neurologis. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Dr. Prawito. Sebetulnya masih ada waktu 5 menit kira-kira. Oke, nanti kita akan kumpulkan saja ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Berhubung tadi kita agak terlambat, jadi kita masuk ke sesi yang terakhir. Untuk sharing case yang keempat, yaitu dekanulasi pasca tindakan PDT di ICU. Mungkin untuk sesi terakhir ini akan disampaikan oleh Dr. Muhammad Arifandiwira, MK SPAN. Waktu kira-kira 20 menit ya dok. Kemudian setelah itu nanti mungkin ada presentasi produk dari IDS Med ya. Untuk waktu kami persilakan Dr. Muhammad Arifandiwira. Sharing screen-nya masih punya Dr. Prawito kayaknya dok. Boleh diganti. Tolong di share screen Dr. Andi untuk sharing kasus yang terakhirnya. Terima kasih dok. Belum bisa sharing screen dok, izin dok. Ya Dr. Prawito nampaknya masih sharing screen di sini. Dok, terima kasih. Siap dok, ya 20 menit ya dok. Ya dok. Terima kasih dok atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin langsung saja saya mulai. Yaitu kasus saya mengenai dekanulasi setelah dilakukan tindakan PDT di ICU. Kasusnya mungkin bisa langsung masuk ke kasusnya, yaitu laki-laki usia 32 tahun. Dia datang awalnya ke IGD dengan penurunan kesadaran karena kecelakaan lalu lintas yang dialami 1 jam sebelum masuk rumah sakit. Awalnya naik sepeda motor, pasiennya kemudian ditabrak oleh pengemudi mobil dari arah belakang. Dari anamnesis sampelnya tidak dijumpai masalah. Kemudian dari hasil laboratoriumnya pada saat sebelum dilakukan tindakan operasi yang bermasalah pada pasien ini yaitu adanya leukositos berat, yaitu leukositnya 30.000. Tapi yang hasil lab yang lain semua masih dalam batas normal. Dengan GCS awal sebelum dilakukan tindakan operasi itu yaitu 7 GCS-nya. Kemudian pada pasien ini dilakukan tindakan fotoradiologis. Pada fototoraks kesannya didapati fraktur pada kosta 9 posteromedial toraks kanan, dan pada fotoschedule didapati fraktur multiple pada os frontalis dan fraktur dinding sinus frontalis, fraktur sinus etmoidalis, fraktur sinus maxillaris, dan parasintesis mandibula kiri. Dari hasil CT scan didapati diffuse axonal injury pada pasien dengan dijumpai adanya intracranial hemorrhage, subarachnoid hemorrhage, dan adanya intraventricular hemorrhage pada parietal kiri, dengan jumpai banyak fraktur di daerah wajah. Dari foto servikal didapati servikal dalam batas normal, dan kemudian hasil radiologis yang lain pada saat dirawat di ICU yaitu tanggal 14 bulan 8 itu didapati terkesannya ada bacterial infection, kemungkinan pasien sudah mengalami PAP, dan dari hasil kultur juga didapati pseudomonas dari hasil kultur sputumnya. Dari hasil kultur sputum ini juga antibiotik yang masih sensitif hanya meropenem, dan 3 siklin yang lain semuanya sudah resisten. Jadi untuk time sequence pasien ini pada tanggal 12 Agustus 2019 pasien dilakukan operasi kraniotomi dekompresi
causative functional injury dengan GCS awalnya 7, post operasi pasien dirawat di ICU menggunakan ventilator dan sangat sulit untuk dilakukan weaning dari ventilator, sampai-sampai juga pasiennya sudah mengalami ventilator associated pneumonia atau PAP. Kemudian tanggal 21 Agustus, yaitu sekitar lebih kurang 9 hari rawatan, dilakukan tindakan PDT. Lalu kemudian pasien bisa lepas dari ventilator seutuhnya tanggal 26 Agustus. Pasien pada tanggal 26 Agustus itu sudah tidak ada lagi memakai ventilator dan sudah bernafas spontan. Dan tanggal 3 September 2019 pasien pindah ke ruangan, dan tanggal 5 September 2019 pasien pulang dari rumah sakit. Ini foto klinis pasiennya setelah selesai dilakukan tindakan PDT, yaitu dalam keadaan hemodinamiknya stabil. Selama tindakan pekerjaan juga tidak ada pulse rate ataupun tidak ada emfisema pada pasiennya pos dilakukan tindakan PDT. Lalu sedikit saya bahas mengenai beberapa kriteria untuk dekanulasi, yaitu yang pertama, pasien sudah tidak tergantung lagi dengan ventilator, kemudian pasien sudah sadar penuh dan responsif serta bisa melakukan manajemen sekresi oral tanpa adanya risiko aspirasi, pasien juga tidak memerlukan tindakan suctioning yang sering, pasien bisa batuk dan membersihkan sekret trakeanya, atau juga bisa pasien dipasangkan kanul tracheostomy Sile nomor 4 ataupun kanul lain yang serupa serta tidak mengalami kesulitan bernafas dengan adanya kanul tersebut. Lalu kanul tracheostomy Sile nomor 4 atau kanul lain yang serupa tersebut ditutup dengan menggunakan trach plug selama 12 jam di bawah pemantauan ketat perawat untuk tanda-tanda kesulitan bernafas atau kebutuhan suctioning. Jika pasien sudah dapat mentoleransi langkah tersebut, maka sumbatan dipertahankan selama 24 jam dan dipantau tanda kesulitan bernafas atau kebutuhan untuk suctioning. Jika tidak ada, maka kita sudah bisa persiapan untuk melakukan tindakan dekanulasi terhadap pasiennya. Untuk proses dekanulasi sendiri pada pasiennya, yang pertama kita lakukan adalah melakukan suction pada saluran pernafasannya, lalu kita lepaskan kanul bagian dalam, kemudian kita kempiskan kaf, lalu kita tutup kanul sebelum dilakukan dekanulasi. Kemudian kita lakukan dekanulasi secara lembut dan mengikuti anatomis saluran pernafasan. Lalu pasien diposisikan supine di atas tempat tidur, kanul dilepaskan, daerah leher yang terbuka ditutup dengan kasa steril dan diperban. Dan yang terakhir kita monitoring tanda-tanda distres pernafasan pada pasien tersebut. Ada beberapa risiko dan komplikasi rekanulasi pada pasien yang dilakukan tindakan dekanulasi. Yang paling sering adalah terjadi obstruksi jalan nafas, yaitu sekitar 42%, dan juga bahkan bisa terjadi cardiac arrest ataupun kematian yang bisa sampai 15% saat penggantian kanul yang pertama. Kesalahan pemasangan kanul ke mediastinum anterior, yaitu pasien dengan lingkar leher yang besar biasanya agak sulit. Kemudian pada anatomi jalan nafas yang tidak normal, seperti misalnya ada tumor ataupun keganasan lainnya di daerah jalan nafas, atau pasien dengan indeks massa tubuh yang besar. Lalu bisa juga terjadi emfisema subkutan masif maupun hingga terjadi pneumomediastinum, dan yang resiko paling berat bisa saja terjadi ruptur arteri nominata pada pasien pada saat proses dekanulasi. Pada pasien yang dilakukan post dekanulasi ada beberapa hal yang harus kita monitoring. Yang pertama yaitu dari saturasi oksigen. Kita harus monitoring terus-menerus untuk dilakukan terutama dengan menggunakan pulse oximetry untuk melihat adanya tanda-tanda desaturasi. Lalu kita memonitoring yang kedua adanya obstruksi atau tidak. Pemantauan pasien ini setidaknya 24 jam untuk memantau kemungkinan distres pernafasan ataupun obstruksi jalan nafas yang terjadi pada pasien. Lalu kita bisa memonitoring tanda-tanda vokal pada pasien. Biasanya vokalisasi akan kembali normal setelah stoma telah ditutup sepenuhnya. Lalu kita monitoring juga stomanya, karena penyembuhan stoma tracheostomy ini terjadi dalam sekitar 5-7 hari. Namun pada beberapa pasien bisa saja dalam waktu berminggu-minggu, apalagi pasien dengan DM yang tidak terkontrol sehingga penyembuhan luka yang sulit. Dan yang terakhir kita harus memonitoring apakah ada tanda-tanda fistel, yaitu yang paling sering terjadi adalah tracheokutan fistel yang mungkin dapat menetap pada beberapa pasien.
dan beberapa pasien biasanya memerlukan tindakan surgical prosedur. Ini foto klinis pasiennya. Pada saat yang kiri, foto klinis pasien pada saat masih dalam keadaan tracheostomi masih terpasang, dan yang sebelah kanan adalah foto klinis pasien 7 hari setelah dilakukan proses dekanulasi. Dapat kita lihat di sini stomanya sudah menutup sepenuhnya, tanpa dilakukan tindakan hecting pasca dekanulasi. Ini bisa dilihat lebih lanjut lagi pada pasien bahwa PDT yang kita lakukan, terkhususnya yang dilakukan oleh dokter anestesi maupun para dokter intensivis dari bagian anestesi, hasil kosmetiknya lebih baik seperti yang telah dijelaskan oleh pembicara yang di awal, dibandingkan kita lakukan tindakan surgical tracheostomy dan tanpa mengurangi outcome daripada pasien tersebut. Ini bisa saya tampilkan sedikit mengenai video pada saat kami melakukan tindakan dekanulasi pada pasien. Dan para peserta sekalian bisa melihat pada saat proses dekanulasi dilakukan, itu stomanya masih terbuka dengan lebar. Dan ketika stomanya ditutup juga pasiennya tidak mengalami kesulitan bernafas ataupun ada tanda-tanda obstruksi pernapasan ataupun RRM meningkat ataupun gangguan hemodinamik. Ya. Jadi memang untuk proses dekanulasi ini sendiri pada tindakan PDT ini karena memang luka yang kita berikan kepada pasien itu tidak sebesar pada tindakan surgical tracheostomy, memang kita tidak perlu melakukan tindakan hecting pada pasien tersebut. Kesimpulannya, teknik PDT dapat digunakan sebagai manajemen awal ataupun manajemen dini pada pasien dengan kesulitan weaning dari ventilator, dan juga outcome pasien menjadi lebih baik dengan adanya tracheostomy tersebut. Terima kasih, dokter. Terima kasih Dokter Andi. Cukup singkat nih, tepat sekali 10 menit saja ya. Oke, baik. Supaya tidak berlama-lama lagi, mungkin berikutnya sesi ini saya serahkan ke Ibu Monik mungkin ya, selaku spesialis produk mungkin IDS. Mungkin ada yang mau disampaikan Ibu Monik? Ya, terima kasih Dokter Deni. Saya ya, silakan. Selamat siang para peserta dari dokter, ada juga beberapa perawat ya, saya lihat. Terima kasih atas partisipasinya dalam webinar kali ini. Ini saya akan sharing sedikit tentang produk yang dibawa oleh IDS Med, distributor untuk produk Vortex PDT Kit. Ini mungkin sekitar 5 menit saja, sharing sedikit. Nah, perkenalkan nama saya Monique Evelyn, saya senior produk spesialis dari IDS Med, khususnya menghandle salah satunya produk yang banyak dibicarakan di jadi topik utama bahkan untuk webinar pada hari ini. Nah, sebelumnya saya mau share sedikit tentang IDS Med Group. Mungkin beberapa sudah ada yang tahu, tapi beberapa mungkin belum terlalu mengenal juga IDS Med Group. Jadi IDS Med ini merupakan Asia's leading medical supply chain solutions. Jadi kami bukan cuma distributor alat kesehatan, tapi kami juga termasuk menyediakan service lain dalam bidang healthcare, di mana visi kami yaitu delivering healthcare solutions to improve quality of life. Nah, ini
untuk network kami di Indonesia, kami ada 6 cabang di kota-kota besar dari Medan, Jakarta, Medan, Semarang, Makassar, Bandung, Surabaya. Tapi beberapa tim kami juga banyak di berbagai kota ya, yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, untuk specialty care area kami sebenarnya cukup banyak, kalau terutama di area anestesiologis ya. Mungkin beberapa dokter anestesi sudah hafal dengan IDS-Med, karena kami menyediakan mulai dari anestesiologi and anesthesia, biomedical service, estetik juga, consumable, sampai wound management. Nah, untuk produk yang saya mau bahas di sini yaitu PDT Kit yang menjadi topik utama webinar hari ini. PDT Kit yang kami bawa ini mereknya Vortex, itu dari Smiths Medical, asalnya dari USA. Nah, gimana dengan fitur dan keunggulan produknya? Jadi untuk Vortex PDT Kit ini tersedia dalam paket yang lengkap sesuai dengan kebutuhan pemasangan. Bisa lihat di sini dok, mulai dari predilator, guide wire, introducer, dilator yang besar, sampai kanulnya pun sudah lengkap ada di sini. Jadi cukup bawa PDT Kit ini sudah siap untuk kebutuhan pemasangan PDT terutama di ICU. Itu. Dilengkapi dengan kanul tracheostominya juga lengkap dengan 2 interkanula dan fiksasinya. Kemudian desainnya juga cukup memudahkan untuk penggunaan, dan tentunya ini BMHP, jadi single use, mencegah terjadinya infeksi silang. Bahannya juga lembut, memudahkan saat insersi, dan juga keunggulan produk Vortex sendiri adalah cuff-nya yang berbentuk apple, high volume, low pressure, jadi meminimalkan resiko terjadi trauma pada trakea akibat penekanan pada cuff. Nah, di sini ada 2 size yang kami bawa, yaitu size 7 mm dan 8 mm. Kalau ditanya apa bedanya, selain di ukuran kanul yang termasuk di dalamnya, juga berbeda di single dilator yang putih ini, dok. Size 7 itu internal diameter 7 mm, size 8 internal diameternya 8 mm. Nah, selain PDT Kit pun untuk kanul tracheostominya kami tersedia dalam berbagai pilihan, mulai dari yang unfenestrated, ini untuk pasien dengan ventilator, kemudian yang fenestrated, jadi ada satu kanulnya yang punya lubang, ini biasanya untuk pasien dalam proses weaning, kemudian ada juga untuk pasien pediatrik. Selain itu, kanul tracheostomi juga kami ada yang suction aid, yaitu untuk pencegahan VAP, di mana ada line suction di sini, jadi bisa memungkinkan dilakukannya suction untuk slam yang menumpuk di atas cuff. Seperti itu. Nah, untuk produk lainnya pun kami cukup banyak di kategori airway, mulai dari close suction-nya, Suction Pro, kemudian ETT dengan suction line kami juga punya, cuff inflator, thermofan, dan berbagai macam lainnya. Nah, ini juga kami, IDS-Med dan juga prinsipal kami Smiths Medical juga beberapa tahun terakhir aktif untuk mensupport kegiatan CPD PDT Workshop ya. Ini waktu terakhir di Inasia, kesempatan kita waktu di Medan Januari lalu, terakhir event offline. Untuk yang tahun ini, untuk acara PIB PDT pun, PIB Perdatin pun kami support walaupun dilakukan secara daring atau secara online di tanggal 4-5 November nanti. Sekian dari saya, itu saja sekilas tentang IDS-Med dan juga produk yang kami bawa. Terima kasih. Jika ada kebutuhan bisa langsung menghubungi saya, atau bisa juga lewat email yang ada di email dokter sekalian waktu mendaftar. Seperti itu, saya kembalikan ke Dr. Dani. Terima kasih dok atas kesempatannya. Oke, ya terima kasih Ibu Monik. Mungkin sesi berikutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jadi jika ada dokter sekalian atau Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, boleh mengajukan masing-masing pertanyaan dan ditujukan ke siapa gitu Bapak Ibu atau dokter sekalian. Kemudian nanti jangan lupa di akhir acara ada link quiz. Link quiz ini akan diumumkan 2 pemenang saja yang akan mendapatkan masing-masing 1 set PDT dari IDS. Oke, barangkali Bapak, Ibu, atau dokter ada yang ingin bertanya kepada para narasumber. Baik, sambil kita menunggu ya. Ini soalnya ada beberapa pertanyaan yang sempat masuk nih.
Jadi nanti sambil menunggu pertanyaan live atau pertanyaan langsung, ini dari pertanyaan yang sudah masuk, lumayan juga nih. Mungkin yang pertama saya ajukan ke Dr. Irfan. Siap, Dr. Irfan? Ini, Dr. Ya. Irfan di sini ada yang bertanya, tracheostomi pada pasien COVID-19 cukup amankah buat nakes? Tanda tanya, Dok. Silakan, Dok. Ya, terima kasih dokter. Ini kan memang yang selalu menjadi masalah adalah masalah safety, terutama safety ke tenaga kesehatan ya dok. Memang kita pikirkan semua hal yang berhubungan dengan tindakan medis terhadap pasien COVID ya salah satunya adalah spreading atau transmisi ke nakes ya, transmisi kuman ke nakes. Apalagi ini memang tracheostomi termasuk tindakan yang dikatakan aerosol generating procedure. Dan tindakan ini boleh dikatakan durasinya lebih lama daripada durasi AGP yang lain seperti intubasi misalkan. Intubasi bisa kita kerjakan kurang dari 15 detik gitu. Tapi tracheostomi tidak mungkin bisa kita kerjakan dalam waktu 15 detik. Sehingga ya itu tadi yang saya sempat utarakan bahwa aerosol generating procedure ini yang memang harus jadi precaution buat kita. Sehingga yang kita buat, yang kita lakukan itu ada dua hal modifikasi. Yang pertama adalah pasien kita bikin apno. Dan kita yakinkan pasien ini teranestesi. Sehingga kemungkinan terjadi adanya refleks batuk itu sangat kecil. Dan tidak ada flow. Tidak ada flow ini bikin dari kita bikin mode standby pada ventilator. Jadi tidak ada flow, tidak ada aliran udara di dalam breathing circuit sampai dengan ke jalan nafas pasien. Jadi kita bisa yakinkan supaya aerosol generating procedure ini bisa kita minimalisir. Nah, hal-hal yang lain terutama hal-hal yang berhubungan dengan perawatan pasien COVID-19 yang lainnya seperti APD itu tetap menjadi standar buat kita. Tapi memang yang paling menjadi perhatian kita adalah yang AGP itu tadi. Mungkin demikian dokter. Terima kasih. Iya, terima kasih Dr. Irfan. Artinya kan berarti universal precaution-nya ya pada umumnya tadi pada saat donning, pada saat kita mau masuk ke tempat COVID mungkin ya. Kemudian yang lain-lain ya mungkin mengikuti khusus untuk pasien-pasien COVID ini tadi yang potensial terhadap terjadinya suatu kondisi aerosol ya. Oke. Masih belum ada yang bertanya langsung, Dok? Oke, berikutnya ini ada pertanyaan lagi, Dok. Pertanyaan ke Dok. Oke. Ini ke Dr. Septian kayaknya ya. Dr. Septian, setiap tindakan pasti ada resikonya, seperti resiko perdarahan. Cara untuk mengurangi resiko perdarahan seperti apa? Ya, terima kasih Dok. Dr. Dani. Pertanyaannya cukup menarik dan apalagi daerah COVID ini, kayak yang mungkin Dr. Irfan tadi sampaikan, di COVID ini salah satu yang agak tricky adalah penggunaan antikoagulan pada pasien-pasien yang COVID yang seringkali ketika kita PDT itu agak rembes gitu ya, jadi agak rembes. Sebenarnya kalau pasien-pasien PDT yang biasa, asal kita kontrol tekanan darahnya jangan sampai hipertensi seperti itu, terus kemudian kita pack, itu sebenarnya udah cukup berhenti biasanya, mayoritas sih berhenti, jadi nggak terlalu masalah gitu. Cuman pada pasien-pasien yang COVID ini memang kita harus agak hati-hati. Kita bisa gunakan kayak USG itu, Dok. USG kita lihat apakah di tempat nanti insisi kita ada aliran darah vena yang melewati daerah insisi kita. Kalau memang ada, kita agak geserkan atau kita cari di tempat yang lebih aman gitu ya, dinaikkan atau diturunkan seperti itu tempat insisinya. Kemudian kalaulah nggak ada, katakanlah nggak ada USG gitu,
Kemudian kita lakukan ternyata ada bleeding. Kita coba DEP, ketika DEP nggak bisa, kalau dulu saya sama Dokter Bima, guru saya itu diajarin kita pakai klem. Kita klem, jadi seringkali ketika set itu kita sediakan klem itu 2, klem bengkok itu sampai 2, untuk mengklem ketika terjadi perdarahan itu kita sambil tetap bisa kerjakan jalan tekniknya PDT, perdarahan bisa berhenti dengan klem itu. Kalau memang itu masih bandel, bisa dijahit, Dok. Bisa dijahit di samping, mungkin dengan jarumnya yang traumatik gitu ya, yang mungkin agak taper, agak susah sedikit, cuman dia nggak ngiris. Mungkin itu sih, Dok. Dan jangan harus diingat bahwa tensinya juga nggak boleh tinggi-tinggi. Dan dalam pelaksanaannya seringkali kalau pasien itu tidak dilumpuhkan, Dok, tidak dilumpuhkan itu kadang-kadang kan pasien jadi batuk. Nah, itu juga agak bikin darahnya itu tambah banyak gitu ya. Yang berdarahnya tambah keluar banyak lah. Memang ada baiknya, apalagi kalau pasien-pasien yang curiga ini ada pneumonia atau ada suspek COVID gitu ya, kita lumpuhkan aja ketika pemasangan PDT. Mungkin itu, Dokter. Ya, terima kasih Dokter Septian. Ini ada pertanyaan online, jadi pertanyaan langsung ya Dok ya. Sorry, ini dari Karlina Mahardini. Selamat siang dokter. Apakah ada tips and trick PDT pada pasien post-laminektomi servikal? Terima kasih dokter. Mungkin ini saya tujukan dulu ke Dokter Prawito mungkin ya. Agak apa ya, mepet-mepet masalah neurologi soalnya nih dok. Dokter Prawito bisa bantu jawab dok? Ya, terima kasih Dokter Denny. Jadi memang ini kasus yang rumit ya, laminektomi servikal ya. Rumitnya kenapa? Karena untuk tindakan PDT sendiri kita memerlukan kepala itu ekstensi semaksimal mungkin, sebisa mungkin dia ekstensi. Semakin ekstensi semakin mudah kita lakukan tindakan PDT. Nah mungkin saya belum baca banyak ya. Ya mungkin dari segi prosedurnya seperti kita mau intubasi pasien-pasien servikal, kita jaga supaya jangan terlalu banyak manipulasi dari servikal ya. Mungkin dengan bantuan USG itu mungkin sangat membantu gitu. Jadi mungkin ya bisa juga ya. Artinya PDT ini juga bukan berarti pasien dengan laminektomi servikal tidak dilakukan PDT gitu kan. Kalau sebisa mungkin kita lakukan gitu. Dengan meminimalisir cedera daripada servikalnya. Itu dok. Mungkin itu dok, ada yang bisa ditambahkan. Siap dok, terima kasih dok. Ya betul, jadi apa ya, tantangan untuk kasus-kasus servikal atau STI atau laminektomi elektif karena mungkin masalah apapun itu, mau tumor, mau trauma, sebetulnya relatif dikatakan lebih sulit untuk kasus-kasus yang kita mengalami keterbatasan ekstensi daerah leher ya dok ya. Tetapi saya lupa, saya dulu sempat membaca ada laporan kasus seperti itu, tetapi tidak menutup kemungkinan. Jadi untuk kasus-kasus servikal pun di mana kita memiliki keterbatasan untuk prosedur ekstensi daerah leher masih bisa dilakukan teknik PDT gitu. Tapi memang tadi sebagai panduannya mungkin kita memerlukan guiding semacam ultrasound jika marking secara anatomisnya kurang jelas gitu dok ya. Tetapi kan pada prinsipnya PDT ini dilakukan dengan teknik Seldinger. Yang penting ada akses untuk memasukkan wire, panduan lewat wire, dan itu bisa dilakukan dengan walaupun katakanlah ekstensinya tidak terlalu maksimal. Jadi hal itu memang sempat ada orang yang melakukan suatu penelitiannya, tetapi saya lupa ini. Tetapi saya sempat membacanya, memang sangat memungkinkan walaupun jauh lebih sulit dibandingkan teknik yang pada umumnya kita lakukan. Oke, ini ada Dokter Riki Aditya nih. Bagaimana mengenai pendapat bahwa untuk penyembuhan luka pasca PDT lebih lama dibandingkan dengan surgical tracheostomy?
pada prakteknya di ICU, siapa yang akan bertanggung jawab terhadap monitoring dan evaluasi PDT setelah pasien tersebut discharge atau keluar dari ICU ke ruangan mungkin ya. Mungkin ada yang bisa bantu jawab, dokter sekalian, silakan. Silakan dok, ada yang bisa mencoba membantu? Ya dok, ini pengalaman aja dokter Riki, ya dok. Tadi udah sama dokter Irfan tadi juga udah ngobrol untuk masalah nurse. Nah, di pengalaman kalau di kami memang melatih si perawat-perawat kami, baik di bangsal maupun di bangsal intensif, baik itu di HCU dan lain sebagainya, tentang perawatan si kanul tracheostomi. Jadi selama masih dalam perawatan, kalau ada apa-apa gitu ya, kita akan dikonsulkan. Jadi ada beberapa kayak contoh di HCU, ini kok nggak enak ini dok untuk apa namanya sputumnya nggak bisa keluar atau gimana gitu ya, ada jam gitu, kita dipanggil. Jadi dari bagian kami yang karena yang masang kami, maka kami yang dipanggil seperti itu, dipanggil untuk melakukan apa namanya penatalaksaan, bahkan nanti ketika dekanulasi pun juga kembali ke kita. Nah, dan kebetulan di rumah sakit kami karena memang kompetensi tracheostomi itu tidak hanya dimiliki oleh anestesi, teman-teman bagian lain pun juga sama. Jadi kanulnya sama tracheostomi, entah tekniknya apapun yang digunakan, perawatan di bangsal tuh harus tetap bisa semua. Makanya nurse itu memang harus kita latih, dok. Nurse itu harus kita latih. Cuman kalau ketika ada troubleshooting seperti itu, ketika itu PDT kan di situ ada laporannya siapa yang melakukan. Nah, nanti dihubungin. Ketika itu PDT ya nanti hubungin ke anestesi. Kalau itu surgical tracheostomy yang mengerjakan siapa, apakah bedah ataukah THT seperti itu. Dan itu sama-sama tim, kita sama-sama tim, dok. Jadi ya sama-sama lah, dok. Maksudnya kalaupun ada komplikasi pun juga kita bareng-bareng. Mungkin itu sudah, dok. Oke dok. Kalau kira-kira untuk luka pasca PDT-nya dok, antara metode dilatasi dengan PDT dengan versus surgical dengan cutting kan rata-rata ya. Kira-kira untuk aspek penyembuhannya ada perbedaan nggak dok? Lamanya atau outcome akhirnya gitu? Kalau yang untuk lamanya, kami belum ada pengalaman ya dok, kita untuk membandingkan yang surgical kan otomatis nggak masuk ke kami juga, dok. Jadi untuk apakah lukanya dia sembuhnya lama atau enggak, kita nggak bisa membandingkan untuk yang pengalaman ya dok ya. Cuman kalau memang dari jurnal dikatakan untuk lukanya, bleedingnya dan segala macamnya itu kan memang lebih minimal dan itu signifikan ketika dilakukan PDT seperti, dan luka insisinya pun juga jauh lebih kecil. Itu secara jurnal dikatakan memang lebih signifikan gitu loh. Apakah luka yang kecil itu kemudian berhubungan dengan penyembuhan yang jadi lebih cepat? Kami belum pernah baca untuk itu dan belum ada pengalaman sih dok untuk hal tersebut. Mungkin teman-teman dan senior-senior yang lain mungkin ada pengalaman. Terima kasih dok. Tetapi secara teorinya memang dikatakan bahwa surgical tracheostomy dari aspek luka untuk apa ya, menyebabkan proses inflamasinya itu jauh lebih hebat, dikatakan seperti demikian kalau di jurnal-jurnal ya. Tetapi untuk outcome penyembuhannya ya tadi akan sangat tergantung banyak faktor ya dok ya. Banyak faktor dari pasien, faktor dari operator misalnya. Pada saat kita mungkin coba menginsersi kanulasi, ternyata si sayatan kita kurang lebar, terlalu dipaksakan terlalu sempit sehingga penekanannya terlalu besar. Itu kan membuat suatu trauma jaringan di sekitar juga lebih besar ya. Mungkin itu salah satu faktor yang tadi bisa mengakibatkan penyembuhan pasca dekanulasinya juga lebih lama. Oke, ini ada pertanyaan ke Dokter Andi nih tampaknya nih. Dokter Andi bisa membedakan tentang tracheostomi yang dilakukan oleh anestesi dengan spesialis THT. Mungkin ini membedakan antara percutaneous dengan surgical kali ya dok ya. Bisa dijelaskan dok?
Iya dok, terima kasih dok atas kesempatannya. Kalau untuk perbedaan PDT dengan surgical tracheostomy dok, dari segi keuntungannya, kalau untuk PDT ini keuntungannya kita bisa melakukan langsung bedside atau bisa kita lakukan langsung di ICU tanpa harus dilakukan di ruangan operasi. Kemudian juga keuntungan dari teknik PDT ini karena kita memakai teknik Seldinger seperti yang sudah dijelaskan Dr. Dani tadi, jadi memang outcome atau hasil daripada bekas lukanya itu lebih kecil dibandingkan dengan yang surgical tracheostomy. Tapi memang beberapa kerugiannya, yaitu kita memang agak sulit untuk melakukan tindakan PDT ini, seperti juga tadi yang dijelaskan sama Dr. Prawito dan Dr. Dani, bahwa jika pada pasien ini mengalami kelainan anatomikal seperti adanya tumor atau ada pasca operasi laminektomi servikal, sehingga ekstensi pasien jadi lebih agak sulit atau terganggu dan harus membutuhkan inline imobilisasi yang lebih adekuat, kita memang tantangannya lebih besar. Ya, mungkin bisa dengan guiding ultrasonografi tadi, dengan guiding USG, kita bisa lebih mengetahui kira-kira deviasi trakeanya sekitar berapa derajat ke arah kiri atau ke kanan dan berapa ketebalan tulang hyoidnya, sehingga kita bisa lebih memprediksi ketika melakukan puncture pada saat untuk mencari trakeanya itu sendiri. Tapi kalau seperti yang Dr. Dani sampaikan tadi, memang kalau untuk penyembuhan lukanya kurang lebih mungkin sama ya dok. Cuman hasil bekas lukanya saja yang lebih kecil dan secara kosmetik lebih baik dibandingkan yang surgical. Terima kasih dok. Ya, mungkin juga maksud dari pertanyaan ini, ada perbedaan nggak sih? Kata-katanya kan sama-sama tindakannya tracheostomy gitu ya dok ya. Tetapi yang satu dilakukan oleh sejawat THT, yang satu dilakukan oleh oleh anestesi atau intensivis gitu kan. Ya sebetulnya kalau orang melihat yang terpasang itu kan sama-sama tracheostomy ya. Entah itu prosedurnya melalui prosedur PDT atau prosedur surgical gitu kan. Ya perbedaannya tadi, mungkin kalau misalnya dengan surgical, namanya juga surgical, jadi ada mekanisme pemotongan kartilago, nampaknya ya, kartilago trakea anterior gitu ya. Oke, sedikit lagi waktu yang tersisa, satu pertanyaan lagi tampaknya nih. Mungkin ini ke Dr. Irfan aja nih. Dr. Irfan, pada pasien COVID, kapan bisa dilakukan PDT? Nah. Terima kasih dokter atas pertanyaannya. Lumayan pertanyaannya agak ini juga ya, apa namanya, tricky juga. Maksudnya kapan ini berarti ini lebih ke arah timingnya. Yeah. Biasanya memang kita lebih melihat pada umumnya selain dari pasien COVID ini biasanya kita lebih prefer yang early daripada yang late. Karena kalau misalkan early untuk masalah winning ventilator, untuk masalah yang tadi disebutkan apa namanya pencegahan VAP itu akan lebih efektif dibandingkan dengan yang late gitu. Tetapi biasanya itu dia, kalau kita bandingkan yang early itu mungkin sekitar kurang lebih 4 hari pasca ventilator dan yang late itu kurang lebih sekitar 14 hari pasca ventilator. Sepertinya pada saat kalau kita pertimbangkan untuk early yang 4 hari itu belum tampak adanya perbaikan dari keadaan umum, tampak belum ada perbaikan dari oksigenasi maupun ventilasi pada pasien-pasien COVID. Sehingga yang kita pikirkan adalah pada saat apalagi 4 hari pertama tidak jarang kita gunakan prone position pada pasien COVID. Kemudian kita gunakan ventilator dengan mode tertentu, misalkan inverse rasio daripada IE rasionya, misalkan menggunakan EPRV atau kita gunakan control ventilation dan teman-temannya, yang mana hal tersebut secara teknis itu tidak bisa kita kerjakan tracheostominya, sehingga kita terpaksa kita tunda sampai dengan yang fase late itu.
Ada penelitian juga yang mengemukakan tentang masalah outcome dari masalah tracheostomi pada pasien COVID-19. Ini penelitian yang dilakukan oleh Chow dan kawan-kawan ya terhadap 53 pasien yang dilakukan tracheostomi. Mereka melakukan tracheostomi ini agak bervariasi, tapi rata-rata average time yang digunakan setelah ETT terpasang itu adalah 19,7 hari. Plus minusnya memang agak panjang, 6,9 hari. Tapi setidaknya mungkin sekitar 11 sampai 25 hari. Jadi timing dari yang kita gunakan ini kita memang terpaksa agak lama dibandingkan dengan pasien-pasien yang non-COVID gitu, seperti itu. Tapi yang pasti yang kita harus pertimbangkan lagi adalah tindakan yang kita kerjakan itu memang harus tindakan yang dikatakan aman. Aman dalam artian jika pasien tersebut oksigenasinya belum baik, ya lebih baik kita tunda dulu si tracheostominya. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Dokter Irfan. Oke, coba saya lihat lagi masih ada nih. Ini ada pertanyaan lagi yang masuk sebentar. Mungkin ke Dokter Prawito ya. How to make PDT in severe brain injury, katanya Dok. Bagaimana cara teknik PDT pada kasus-kasus cedera kepala berat? Boleh dibantu ya Dok? Iya, terima kasih dokter. Jadi memang pada pasien-pasien severe brain injury biasanya itu memerlukan penata laksanaan manajemen airway pada pasien ini karena dia tidak sanggup untuk menjaga jalan napasnya. Jadi yang pertama kita untuk pasien-pasien neurologis ini kan mungkin ada yang memerlukan tindakan operasi ataupun tidak memerlukan tindakan operasi. Nah, jika pasien ini memerlukan tindakan operasi, mungkin tindakan PDT tersebut akan dilakukan sebaiknya setelah dilakukan tindakan operasi. Nah, jadi kita lebih source control dulu yang lebih utama. Mengingat karena terpasang di titik kan pasiennya juga sudah RW-nya sudah teratasi dengan baik ya. Jadi pertama itu yang pertama. Yang kedua, kita nilai juga yang tadi sudah saya sampaikan tadi kemungkinan daripada pasien ini jika dia memang memerlukan penata laksanaan RW ataupun mechanical ventilator yang lama itu kan berdasarkan skor stroke early tracheostomy tadi, jika memang memungkinkan untuk tindakan PDT maka kita persiapkan pasien untuk tindakan PDT. Mungkin early lebih baik daripada yang late seperti itu. Gitu. Jadi mungkin dengan menggunakan skor set tadi ya stroke early tracheostomy itu mungkin sangat membantu kita dan juga dengan pengalaman kita ya sebagai anestesi ataupun neurointensivis ataupun intensivis menangani pasien-pasien neurologi itu juga sangat menentukan terhadap penilaian pasien apakah perlu dilakukan PDT atau tidak. Dengan mengingat memang sebaiknya kita lakukan PDT pada pasien yang dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang stabil. Ya setelah dilakukan tindakan informed consent terhadap keluarga pasien. Seperti itu. Oke Dok, berarti berdasarkan scoring set tadi ya Dok ya? Kira-kira seperti itu ya? Iya Dok. Oke. Oh ya, saya juga sempat sekilas membaca ya untuk kasus-kasus brain injury atau kasus-kasus dengan masalah di SSP lah kira-kira. Jadi mungkin pada pasien-pasien dengan diprediksi dalam waktu 14 hari ke depan tidak mungkin bisa ekstubasi, beberapa kasus mendapatkan hasil PDT early mungkin di 48-72 jam pertama itu akan mempercepat outcome atau memperpendek length of stay segala macam. Jadi mungkin ke arah situ juga ya Dok ya. Tapi memang ini belum melibatkan jumlah kasus yang sangat banyak sih Dok. Tetapi mereka hanya merekomendasikan seperti tadi. Jadi kira-kira kasus-kasus pasien traumatic brain injury tadi diprediksi akan membutuhkan ventilator lebih dari 14 hari, mungkin ya udah early aja sekalian gitu kan. Dengan early ya diharapkan bisa winning lebih cepat, pasien bisa
disapi dari ventilator lebih awal, sehingga pada akhirnya tidak terlalu berlama-lama juga di ICU. Kira-kira itu yang bisa saya tambahkan. Oke, ini ada yang masuk lagi sebentar ya. Nah, ini mungkin ada yang bisa membantu. Perawatan pasca tindakan PDT bagaimana? Apa saja tantangannya? Siapa nih ya yang kira-kira bisa membantu? Dokter Andi bisa nggak dok kira-kira dok? Ya, dok. Jadi tentang perawatan pasca PDT bagaimana dan apa saja tantangannya? Terima kasih dok atas kesempatannya dok. Untuk perawatan pasca tindakan PDT ini sendiri dok, memang ada beberapa tantangan yang kita hadapi. Yang paling pertama itu apabila pasien memang kesadarannya belum pulih sempurna atau GCS-nya masih GCS dengan kondisi GCS 10 sampai dengan 12 atau di bawah itu, yang paling sulit itu biasanya banyak kali secret di dalam tracheostomy tube-nya itu sendiri. Dan itu memang harus sering kita lakukan tindakan suctioning dan pembersihan. Dan bila perlu kita bisa lakukan tindakan chest clapping dan chest vibrating sambil dilakukan suctioning pada pasiennya. Dan kita terus, yang paling utama itu lakukan monitoring. Memang di sini kita perlu tim yang sangat terampil. Memang seperti teman kita perawat di ICU memang harus sudah memahami masalah-masalah seperti ini. Sehingga nantinya kita lebih mendapatkan outcome yang lebih baik pada pasiennya. Selain itu juga, selain secret yang banyak menumpul dari bekas luka tindakan tracheostomy, kadang ada seperti Dr. Septian atau Dr. Irfan katakan mau merembes, itu bisa dibersihkan, bisa menggunakan cotton bud ataupun menggunakan kasa untuk meminimalisir terjadinya infeksi di daerah tracheostominya itu sendiri. Selain itu, memang kita bisa lihat juga dari kalau pasien masih menggunakan ventilator, bisa kita lihat jika ada PPIC yang meningkat, kemungkinan ada gangguan pada compliance parunya, yaitu yang harus kita deteksi apakah memang adanya secret ataukah trakeanya sudah apakah kafnya sudah makin mengempis sehingga trakeanya sudah mau lepas gitu. Kadang tidak kita sadari, itu juga harus kita lakukan pengecekan ataupun false root terhadap tracheostominya. Mungkin kira-kira seperti itu. Oke, ya. Terima kasih Dokter Andi. Ini mungkin terakhir ya, waktu kita tinggal 2 menit lagi. Mungkin ini ke Dokter Septian nih, ada hubungan sama kasus yang tadi dibawakan dok. Emfisema subkutan pasca PDT. Ini tata laksananya agresif atau konservatif dok? Ya, terima kasih dokter. Sebenarnya sama-sama kita tahu bahwa emfisema subkutis itu bukan sesuatu kondisi yang life threatening sebenarnya. Jadi bukan suatu kondisi yang dia akan mengancam nyawa, kecuali kalau dia berkembang menjadi pneumotorak. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah sebenarnya di pneumotoraknya. Apakah ini pasien ada pneumotorak atau enggak. Kalau tidak ada, mayoritas untuk kasus kami tidak lakukan. Kami tidak lakukan untuk suatu tindakan prosedur yang khusus untuk emfisema subkutisnya, karena memang kemungkinan terjadi disebabkan karena false root di awal itu yang 1 jam ternyata cukup efek cukup besar, dan ketika false root-nya diatasi sebenarnya selesai. Ada kasus lagi dok, di jurnal itu ada case report yang pasien dengan tracheostomy, kemudian dia di emfisemanya cukup luas. Itu disebabkan karena jahitan di tracheostominya cukup ketat. Jadi ketika si jahitannya dirilis, dia sembuh dengan sendirinya. Jadi kan di sela-sela di tracheostomy itu ada celah gitu ya dok ya. Nah sebenarnya celah itu cukup menyelamatkan kita sebenarnya, karena ketika celah itu kebuka maka udara itu akan bebas. Tapi ketika celah itu yang bagian atasnya, uppernya itu bagian anterior paling luas, paling berhubungan dengan udara dunia luar itu ketutup dan itu sangat rapat. Sedangkan pressure yang kita berikan katakanlah lebih tinggi gitu, atau ketika dia cough atau ketika dia batuk, maka
dia akan mencari sela-sela. Nah, sela-selanya itu adalah di subkutan itu. Nah, itu yang di kasus itu karena jahitan. Jadi jahitannya terlalu kuat, terlalu ketat, jadi nutup banget. Akhirnya jadi emfisema dan cukup luas juga. Itu cuman dilonggarin si jahitannya itu dia rilis dengan sendirinya. Jadi sebenarnya asal tidak berkembang jadi pneumotoraks sebenarnya nggak perlu ditakutin. Kita juga dapat ada satu pasien lagi di COVID, kebetulan di COVID itu emfisema subkutis juga cukup luas juga, bahkan sampai ke tangan gitu ya, karena di COVID yang jadi masalah adalah dokter jaganya kita nggak bisa standby full 24 jam di dalam gitu kan. Kalau yang di shift kan kebanyakan memang perawat, yang di shift perawat, cuman kalau dokter kita ya intensivis atau anestesiologis kan nggak mungkin 24 jam di situ. Sedangkan kalau di ICU kita kan memang ada yang jaga full, tinggal masuk ya, bukannya gimana tinggal nyamperin udah bisa gitu. Cuman kalau yang di COVID kan kita harus ganti baju dan segala macam, dan nggak mungkin bisa 24 jam. Itu kejadian memang emfisemanya cukup luas sampai ke tangan gitu ya. Itu di konservatif kita mainkan PIP dan lain sebagainya, tekanan nggak terlalu tinggi, alhamdulillah bisa rilis sendiri juga, bisa rilis sendiri. Jadi memang sebenarnya asal tidak berkembang jadi pneumotoraks, insya Allah sih nggak ada masalah. Mungkin seperti itu dokter. Benar tambah. Ya, makasih dok. Sebetulnya masih ada beberapa pertanyaan yang masuk, cuman waktunya sayangnya sudah habis. Di sini mungkin saya kembalikan dulu waktunya ke Ibu Moniki ya Bu. Katanya ada kuis ya Bu ya. Silakan Bu. Iya dok. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Hari ini ada hadiah kuis dan hadiahnya itu 2 set PDT kit untuk masing-masing pemenang. Jadi ada 2 pemenang. Linknya akan saya share sebentar lagi di chat. Silahkan peserta siap-siap klik link yang ada di chat. Itu bentuknya Google Form diisi. Nanti pemenangnya adalah peserta yang menjawab dengan skor yang tertinggi dan paling cepat. Itu bisa saya lihat nanti. Nanti pemenangnya akan dihubungi oleh saya sendiri dan akan dikirimkan set PDT-nya. Gitu. Walaupun mungkin butuh proses untuk pengirimannya. Ya, sekarang juga saya share di chat, silahkan kepada peserta untuk mengklik link tersebut. Sebentar. Saya boleh ikut Bu? Ya, jangan dok, yang lain yang mungkin belum punya kesempatan. Lumayan, 1 set 6 juta kan, 2 set 12 juta. Ini linknya yang bisa langsung diklik. Iya dok. Mungkin sambil 3 juta nanti. Bisa diklik linknya yang di chat box atau saya share screen. Sementara mungkin Dokter Dani bisa langsung sambil menutup acara ini dok. Sambil closing ya. Oke, iya. Tidak terasa 2 jam. 2 jam acara live webinar series Tracheostomy Make It Easy. Ini tergantung ya dari kacamata pandangan siapa gitu ya. Tetapi yang pasti dengan tracheostomy PDT harusnya memang menjadi lebih simpel, lebih minimal lebih minimal resiko sih harusnya ya. Oke, intinya sih terima kasih untuk semua peserta yang bisa bergabung untuk webinar series kali ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, acara webinar ini telah berjalan dengan lancar. Semoga dengan adanya acara ini akan menambah wawasan bagi kita semua, kemudian akan lebih meningkatkan kepercayaan diri kita yang bekerja, memberikan pelayanan paripurna, terutama kita yang bekerja di ICU. Terima kasih sebesar-besarnya untuk semua narasumber yang telah mempresentasikan, sharing semua kasusnya dengan kesulitan, dengan trikinya masing-masing. Kemudian terima kasih untuk pihak IDS yang memfasilitasi acara siang kali ini, dan terima kasih untuk para dokter semua yang masih bertahan dari jam 1 siang sampai sekarang jam 3 lebih ya. Terima kasih semua. Semoga apa yang kita dapatkan siang ini menjadikan suatu ilmu barokah, menjadikan suatu bekal bagi kita untuk kerja. Mungkin closing dari saya cukup sekian ya Bu Evelyn ya.
Jadi selanjutnya saya persilakan kembali ke Ibu Monik Evelyn. Oke, terima kasih untuk Dr. Dani selaku moderator, Dr. Irfan selaku speaker, Dr. Septian, Dr. Prawito, Dr. Andi atas kesempatannya. Terima kasih juga Dr. Bastian yang menjadi inisiator untuk acara webinar series ini sampai kita mencapai yang ketiga, webinar series ketiga untuk seri tracheostomy ini. Nah, untuk pemenang kuis akan saya kontak. Kebetulan banyak dokter yang cukup rajin untuk ikut webinar dan rajin ikut kuisnya, Dok. Kalau yang sudah pernah menang, mohon maaf, kita kasih ke teman rekan lain yang belum pernah menang, Dok ya. Gitu. Terima kasih untuk sementara. Oh, sudah ada sih. Oh, baru satu yang punya nilai sempurna. Mungkin sambil nunggu juga ya Dok ya, saya umumkan ini ada Dr. Ines, SPAN dari Rumah Sakit Andika. Nilainya mendekati sudah sempurna, 6 dari 6 sudah betul, Dr. Ines Azalea. Selamat untuk Dr. Ines Azalea. Untuk berikutnya belum ada lagi yang mencapai 6. Saya tunggu 5 menit lagi. Kalau belum ada, mungkin saya akan cari yang nilai tertinggi kedua, yang tercepat juga. Gitu. Nanti saya akan hubungi. Terima kasih. Kalau belum ada, buat moderator aja. Kalau speaker dan moderator kan sudah menggunakan semua, Dok. Iya. Oke. Silakan Bu, Iya. ditutup aja Bu, langsung. Iya. Oke. Ya Dok, nanti yang pemenang kedua mungkin saya hubungi langsung aja. Oke, iya. Karena waktunya juga sudah habis. Ya, siap. Ya, terima kasih, Dok. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Makasih, Dokter, speaker, dan juga peserta. Saya end untuk webinar hari ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Dokter Bas. Aduh. Terima kasih Terima semua. kasih, Dokter Andi. Ya. Terima kasih, Dokter dokter Prawito. semuanya. Saya mohon pamit ya. Terima kasih. Ya, terima kasih, Dokter. Dan